Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat ini, aku telah pergi ke sekelompok orang, dan ada puluhan yang berhasil, kata tetua itu. Oh, apakah roh jalan suci mereka sama? Tidak sama. Tetua Ao menggelengkan kepala, dan Lin Tian penasaran. Oh, beda? Ya, beberapa orang memiliki bakat yang bagus, dan roh jalan suci mereka sangat kuat, sehingga mereka menjadi sangat menakutkan. Oh, bukankah itu hebat? Ya, seperti murid tetua itu, Huang Futian, kata tetua itu, dan Lin Tian bertanya dengan penasaran, Huang Futian? Ya, Huang Futian ini, meskipun baru setengah langkah menuju tingkat Dewa Zun di usia 60 tahun, karena roh sucinya sangat mengerikan, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan beberapa tetua tidak bisa menandinginya. Dan kekuatannya setara dengan seorang Dewa Zun, jelas tetua itu. Lin Tian tersenyum. Kalau begitu bagaimana dengan pemimpin aliansi kalian? Apakah dia juga suci? Aku tidak tahu soal itu. Bagaimanapun, pemimpin aliansi jarang muncul di depan publik. Biasanya dia langsung memberi perintah kepada para tetua untuk mengatur segalanya, kata tetua Ao. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, kelihatannya pemimpin aliansi kalian tidak sederhana. Pemimpin kami adalah salah satu dari 10 tokoh terkuat di kerajaan dewa. Oh, ada peringkatnya? Sejak para dewa satu persatu menghilang, 10 tokoh kuat itu tetap ada, meskipun tidak ada yang pernah melihat mereka bertarung. Tapi katanya peringkat itu memang nyata, kata tetua Ao dengan nada misterius. Namun Lin Tian berkata, selama tidak benar-benar perlu, semua itu cuma omong kosong. Tetua Ao mengangguk dan merasa setuju, namun dia tak bisa menahan diri bertanya, apa hubunganmu dengan Lindi, tuanku? Oh, Lindi? Ya, di wilayah pembunuh api, itu milik Kaisar Lin. Tapi kamu? Tetua Ao sangat penasaran, dan Lin Tian tersenyum padanya. Kalau aku bilang, aku adalah Lindi, apakah kau percaya? Tetua Ao tertawa canggung, tuanku bercanda. Apa menurutmu begitu? Lin Tian tampak tersenyum, tapi tetua Ao mengira Lin Tian hanya bercanda, dan Lin Tian tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya terus berjalan, membuat tetua Ao tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setengah hari kemudian, mereka tiba di markas besar aliansi pembasmi iblis di Tiongkok Barat. Selain Gunung Iblis, ada 9 gunung lainnya, dan di dalamnya terdapat formasi besar. Cahaya keemasan dari formasi itu berkilauan, seolah-olah tidak ada aura iblis yang bisa mendekat. Namun tetua Ao berkata, inilah markas besar aliansi kami, kecuali Gunung Iblis. Kecuali Gunung Iblis? Ya, tak ada aura iblis yang bisa menyebar di sini. Segala teknik iblis akan berubah menjadi kehampaan di tempat ini, jelas tetua itu, dan Lin Tian tersenyum. Aku tidak percaya. Itu benar. Tetua Ao meyakinkan, dan Lin Tian melangkah maju hingga tiba di formasi itu. Saat Lin Tian mencoba menggunakan bayangan iblis, ia mendapati bahwa bayangan itu tidak bisa muncul, karena bergantung pada roh iblis. Melihat Lin Tian terdiam, tetua Ao bertanya, ada apa, tuanku? Menarik, hanya itu yang dikatakan Lin Tian, lalu menyuruh tetua Ao memandu jalan ke atas gunung. Orang-orang yang menjaga gunung pembasmi iblis sudah tahu bahwa Lin Tian datang, dan mereka semua bersiaga. Setelah Lin Tian dan tetua Ao naik ke gunung, Huang Futian muncul bersama beberapa anak muda. Saat tetua Ao melihat Huang Futian, dia terkejut dan berkata, Huang Futian. Huang Futian tersenyum pada tetua itu, tetua Ao, ku dengar kau telah tunduk pada seorang sampah. Ini? Awalnya, aku tak percaya. Tapi sekarang sepertinya kau sudah menjadi pelayan orang lain. Huang Futian tertawa, sedangkan tetua Ao terlihat canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Lin Tian tersenyum pada Huang Futian yang tampan dan mengenakan sarung tangan, lalu bertanya, kau Huang Futian? Ya, aku Huang Futian, jawabnya sambil tersenyum, namun Lin Tian menatapnya, ku dengar kau bukan orang biasa. Jelas saja, semua orang tahu itu, Huang Futian sombong, dan Lin Tian tertawa. Ayo, keluarkan kemampuanmu. Aku ingin lihat seperti apa jenius dari aliansi pembasmi iblis. Huang Futian tak menyangka Lin Tian berani menantangnya. Dia tertawa, apa maksudmu? Kubiarkan kau menyerang dulu. Kenapa?
Ada masalah? Lin Tian tidak terlihat gentar, dan Huang Futian berhenti tertawa. Hanya kau seorang? Tidak cukup untukku. Oh, kau ingin menyuruh orang lain mati dulu? Lin Tian tertawa, dan Huang Futian langsung menunjuk seorang pria berbaju zirah coklat. Zuo Ge, giliranmu. Pria bernama Zuo Ge itu sangat berotot. Setelah mendengar panggilan itu, dia segera berkata, "Siap, Kak Huang Fu." Setelah itu, Zuo Ge maju, cahaya coklat menyala di tubuhnya. Lalu ia menatap Lin Tian dengan dingin. "Ayo, bocah, aku ingin lihat seberapa kuat kau. Kau ingin menguji kekuatanku?" Zuo Ge menjawab, "Ya." Huang Futian juga menambahkan, "Bocah, kau harus punya kekuatan besar untuk membuktikan layak melawanku." Tapi Lin Tian hanya tersenyum, dan Huang Futian menertawakannya. "Kenapa? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Nanti siapkan orang untuk mengurus jasadnya." Namun Huang Futian tertawa lagi. "Urus jasad? Aku bilang, bocah, kau tahu seberapa kuat pertahanan Zuo Ge?" Tetua AO juga memperingatkan Lin Tian, "Tuanku, hati-hati dengan Zuo Ge ini. Dia terkenal karena pertahanannya yang luar biasa, terutama karena elemen tanahnya, darah tanah, dan roh suci tanah. Sangat menakutkan." Tapi Lin Tian tetap tersenyum. "Kita lihat saja." Setelah itu, Lin Tian membuka wilayahnya, lalu mengaktifkan api ilahi pembunuh. Pedang-pedang api berkumpul dan menyerang Zuo Ge. Dengan tubuh kuatnya, Zuo Ge menahan serangan Lin Tian. Orang-orang di sekitar tertawa, terutama Huang Futian yang berkata, "Bocah, lihat sendiri, inilah perbedaan kekuatanmu. Memang kelihatannya mengerikan, tapi lalu kenapa?" tanya Lin Tian. Huang Futian tertawa sinis, "Kau bahkan tidak bisa menang darinya, untuk apa aku turun tangan?" Tapi Lin Tian tersenyum, "Jangan khawatir, ini baru permulaan." Lalu Lin Tian mengaktifkan tulang roh dalam tubuhnya, dan setiap kali tulang roh bergerak, wilayah Lin Tian menjadi lebih kuat dan pedang apinya makin dahsyat. Akhirnya, orang-orang melihat pertahanan Zuo Ge mulai melemah sedikit demi sedikit, lalu luka berdarah muncul akibat bayangan pedang. Darah itu makin banyak, seolah-olah dia akan kehabisan darah. Sekarang Zuo Ge ketakutan, dia berkata pada Huang Futian, "Kak Huang Fu, aku tak tahan lagi." Wajah Huang Futian berubah masam, dan dia membentak, "Bertahanlah! Jangan mempermalukanku." Zuo Ge juga ingin bertahan, tetapi serangan Lin Tian semakin ganas. Hingga akhirnya, Lin Tian langsung menembus tubuhnya, dan Zuo Ge menjerit di tempat, lalu cepat-cepat mundur dan keluar dari wilayah Lin Tian. Namun, Zuo Ge kini cacat dan berdiri di sana, menatap Lin Tian dengan tatapan penuh kebencian. Huang Futian pun marah, "Sampah!" Sambil mengangkat telapak tangannya di udara, ia memukul Zuo Ge hingga terpental, dan orang-orang di sekitarnya terlalu takut untuk melakukan apapun. "Anak muda, sepertinya aku harus menyelesaikanmu sendiri," kata Huang Futian dengan dingin, sementara Lin Tian hanya tersenyum padanya dan menunjuk, "Ayo." Sikap cuek Lin Tian membuat Huang Futian marah. Ia meluncurkan tinjunya ke udara, lalu dua pukulan kuat berpadu dengan pusaran energi keluar dan melesat. Saat hendak mengenai Lin Tian menghilang, dan kedua tinju itu melesat ke sebuah gunung di dekat situ, yang langsung hancur berkeping-keping. Semua orang di gunung pengusir iblis terkejut, lalu orang-orang berdatangan dari segala arah. Mereka melihat Huang Futian sedang bertarung dengan pria asing, dan itu terlihat sangat aneh. Beberapa orang bertanya heran, siapa anak itu? Bagaimana bisa bertarung dengan Huang Futian? Orang ini sepertinya pernah menyinggung aliansi pengusir iblis kita sebelumnya. Dewa? Berani sekali dia. Sebagian orang mencibir, tetapi Huang Futian menatap Lin Tian yang terus menghindar dan berkata, "Beranikah kau menerima satu seranganku? Kau pikir aku bodoh? Membiarkanmu menyerang langsung?" Lin Tian menertawakannya, dan Huang Futian membalas dengan marah, "Aku rasa kau memang harus mati." "Mati? Bagaimana caramu membunuhku?" tanya Lin Tian sambil tertawa. Huang Futian pun murka dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun kecepatan gerakan Lin Tian membuat semua orang terpana. Beberapa orang sampai terbata-bata, seorang Raja Dewa, bisa bergerak secepat itu? Tidak, ini terlalu mengerikan. Tidak mungkin. Meski begitu, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata kepada Huang Futian, "Kau lihat? Menyerangku tidak ada gunanya. Jangan sombong. Aku akan menghabisimu." Huang Futian kembali menyerang. Tapi Lin Tian tidak menggubris, terus bergerak lincah hingga akhirnya muncul di belakang Huang Futian dan membuka wilayahnya.
bayangan pedang yang kuat mulai berputar di sekitar Huang Futian, seakan ingin menebasnya. Namun, Huang Futian mengaktifkan angin pelindung di sekelilingnya. Angin itu melindunginya dengan sempurna, sehingga bayangan pedang Lin Tian tak bisa menembus pertahanannya. Huang Futian pun merasa aman dan mengejek, "Lihat, inilah perbedaan kekuatan kita." Para anggota aliansi pengusir iblis ikut menghina Lin Tian. "Anak muda, sebaiknya kau menyerah saja. Kau bukan tandingan saudara Huang Fu. Kalau tak ingin mati, lebih baik minta ampun sekarang. Mungkin dia bisa mengampunimu." Elder Ao tampak cemas, takut Lin Tian mengalami sesuatu. Sebab jika Lin Tian jatuh, ia juga akan ikut celaka. Tapi Lin Tian menatap tajam pada Huang Futian dan berkata, "Kau memang kuat, tapi untuk mengalahkanku? Masih jauh." Huang Futian melanjutkan serangannya, sementara Lin Tian mengaktifkan tulang roh satu persatu, meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Awalnya Huang Futian mampu menahan serangan Lin Tian dengan mudah, tetapi setelah beberapa saat ia mulai lelah dan wajahnya tampak buruk. Ia pun berteriak, membuka wilayahnya, dan menghancurkan wilayah Lin Tian. Angin berputar muncul di sekelilingnya, lalu ia mengejek, "Wilayahmu lemah sekali di depanku." "Itu benar." Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan Huang Futian bertanya, "Apa maksudmu?" "Terima kasih atas wilayah ini," jawab Lin Tian sambil tersenyum aneh. Huang Futian pun murka, "Apa maksudmu, bocah?" Orang-orang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tapi saat itu Lin Tian membuka tanda di lengan kanannya, menyerap roh di sekelilingnya. Huang Futian langsung merasakan sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. "Ada apa ini?" Tak seorang pun paham, hingga Huang Futian buru-buru menutup wilayahnya dan mundur. Tapi energi rohnya mulai mengalir keluar dengan cepat. Ia pun memaki, "Apa yang kau lakukan?" "Aku hanya menghancurkan wilayahmu, tidak lebih," jawab Lin Tian sambil tertawa. Huang Futian menatap Lin Tian dengan dingin. "Sekarang, aku akan menunjukkan betapa mengerikannya aku." Udara mulai membentuk pusaran besar di sekeliling mereka, membuat semua orang ketakutan dan mundur. Pusaran-pusaran itu datang dari segala arah, menyasar langsung ke Lin Tian. Namun Lin Tian mencibir, "Kalau tidak bisa menyentuhku, semua itu tak ada gunanya." Lalu, ia menghilang dari tempat semula dan muncul kembali. Menyadari Lin Tian sulit dihadapi, Huang Futian langsung menyelimuti dirinya dengan pusaran pelindung, agar Lin Tian tidak bisa mendekat. Semua orang terkejut. Beberapa berkata, "Anak ini sebanding dengan saudara Huang Fu kita? Tak mungkin, kan? Ini terlalu menakutkan." Mereka tak percaya, tetapi Huang Futian tak ingin mengaku kalah. Ia menatap Lin Tian dan berkata, "Kalau kau memang hebat, jangan menghindar. Kalau kau sendiri takut berada di dalam wilayahku dan memilih menghindar, kenapa aku tak boleh?" jawab Lin Tian sambil tersenyum. Huang Futian pun menggertakkan giginya, "Kalau kau terus sembunyi, aku akan ajak semuanya menyerangmu bersama-sama. Lihat bagaimana kau menghadapinya sendirian. Lebih banyak orang, lebih berguna." Lin Tian tetap tersenyum, membuat Huang Futian nyaris terbakar amarahnya. Ia berteriak, "Serbu bersama-sama." Perintah Huang Futian langsung dilaksanakan. Banyak orang menyerang Lin Tian tanpa takut mati, namun Lin Tian bergerak secepat bayangan, membuat mereka tak bisa menyentuhnya sama sekali. Huang Futian hanya bisa memaki dalam hati, "Sialan." Saat itu, seseorang mendekati Huang Futian dan menyarankan, "Saudara Huang Fu, bagaimana kalau kita pancing dia ke dalam formasi pembunuh di Gunung Iblis?" "Formasi pembunuh?" "Ya, kalau dia masuk ke dalam formasi itu, dia akan diserang dengan kekuatan besar," jelas orang tersebut. Namun Huang Futian malah tersenyum dingin. "Membunuh dia dengan formasi itu? Itu tidak menyenangkan." Huang Fu berkata dengan dingin, "Biar kulihat dulu sikapnya." Setelah itu, Huang Futian berteriak kepada Lin Tian, "Bocah, jika kau tidak ingin mati, menyerahlah sekarang juga, atau kami akan mengaktifkan formasi pembunuh, dan kau akan mati secara menyeluruh." Namun Lin Tian tidak peduli. Ia tersenyum, "Kalau kau masih punya waktu luang, lebih baik kau pikirkan bagaimana cara menghadapiku." Melihat Lin Tian tidak mau mendengarkan dan malah berani mengejek, Huang Futian benar-benar marah, "Bocah sialan, sudah diambang kematian pun masih sombong. Aku memang kuat, tapi kau?" Lin Tian mengejek. Huang Futian pun berkata geram, "Kalau begitu, aku tidak perlu sopan lagi." Setelah itu, ia memerintahkan, "Aktifkan formasi pembunuh dewa." Mendengar itu, orang-orang di tempat itu bersorak gembira, seolah sudah pasti Lin Tian akan dibunuh. Tapi Elder Ao terlihat takut, dan cepat-cepat memperingatkan Lin Tian, "Formasi pembunuh dewa itu formasi khusus untuk membunuh orang luar, kau harus hati-hati." Namun Lin Tian justru tak takut terhadap formasi. Langit menjadi gelap, disertai guntur yang menggulung. Petir-petir ini bahkan mengandung api,
terlihat sangat menakutkan. Semua orang menunggu dengan penuh harap, sementara Elder Rao cemas kalau petir-petir itu akan membunuh Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tertawa. Saat petir menyambar ke arahnya, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Ia benar-benar menghilang, dan bahkan setelah dicari kemana-mana, tak seorang pun bisa menemukannya. Setelah seperempat jam, Lin Tian muncul kembali, tersenyum kepada kerumunan dan berkata, "Aku kembali." Kembali? Semua orang saling menatap. Tapi anehnya, petir-petir di langit tak lagi menyerang Lin Tian. Sebaliknya, mereka justru menyambar orang-orang dari aliansi pengusir iblis. Terdengar banyak teriakan kesakitan, bahkan beberapa ahli pun mengeluh, "Apa-apaan ini? Apa kenapa menyerang kita?" Sungguh menakutkan. Di tengah kebingungan itu, Huang Futian pun ikut panik. Apa yang terjadi? Saat itu, petir besar menyambar Huang Futian, yang buru-buru menghindar dan mengumpat, "Ada apa ini?" Lin Tian lalu tersenyum pada Huang Futian dan berkata, "Aku sudah mengubah formasinya. Sekarang, formasi itu hanya menyerang kalian." Mendengar ini, semua orang terkejut. Dia bahkan bisa mengubah formasi? Mana mungkin? Namun Huang Futian tidak terima. "Bocah, kau pikir bisa mengalahkan kami dengan cara ini? Formasi ini tak akan berhenti tanpa izinku, jadi kalian harus terus menghindar." Lin Tian mengejek mereka, sementara banyak dari mereka mati tersambar, sebagian bersembunyi di balik gunung untuk menghindari serangan. Bahkan Huang Futian pun bersembunyi di dalam aula besar, meninggalkan Lin Tian berdiri sendiri di tengah-tengah mayat sambil tertawa dan berkata, "Menyedihkan sekali." Elder Ao yang bersembunyi di tempat gelap berkata pelan, "Tuan, Anda sungguh kejam." Lin Tian tersenyum jahat, lalu melangkah ke arah aula tempat Huang Futian bersembunyi. Di dalam, Huang Futian memandang Lin Tian dengan marah, "Bocah, formasi itu hanya bekerja di luar. Itulah sebabnya aku kesini menemuimu," kata Lin Tian sambil tertawa dan terus berjalan. Huang Futian mengepalkan tinjunya. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau kau bisa, pasti dari tadi sudah melakukannya, bukan?" tanya Lin Tian. Huang Futian merasa terhina dan marah, "Bocah, aku belum mengerahkan segalanya." "Oh ya? Belum? Kalau begitu tunjukkan padaku potensimu," ejek Lin Tian sambil tersenyum. Langkah demi langkah Lin Tian mendekat dan membuka medan kekuatannya. Melihat itu, Huang Futian menghindar, tak mau terperangkap dalam medan Lin Tian. Orang-orang melihat betapa Huang Futian terus-menerus menghindari medan Lin Tian. Akhirnya, Lin Tian masuk ke dalam aula, membuat semua orang menjauh. Huang Futian bahkan berteriak, "Bajingan!" Lin Tian tertawa, "Apakah ini semua sampah di aliansimu?" Semua orang tersinggung oleh ucapan Lin Tian. Tiba-tiba, terdengar suara dari lorong dalam aula, "Siapa yang bilang kami semua sampah?" Muncullah seorang pria dengan satu lengan, berjenggot putih, menatap Lin Tian dengan tajam. "Guru," kata mereka segera. Elder itu berkata dingin, "Hanya seorang di ranah emas, tapi membuat kegaduhan sebesar ini?" "Guru, saya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, tapi kau terlalu ceroboh." Elder itu menegur serius seperti sedang mendidik muridnya. Huang Futian menjawab dengan lesu, "Guru, medan kekuatannya mengerikan, dan dia juga mengubah formasi pembunuh kita." Mendengar ini, sang elder menatap tajam pada Lin Tian. "Bocah, katakan, apa yang kau inginkan?" "Aku ingin bertemu pemimpin kalian." "Pemimpin? Kau tak merasa permintaanmu keterlaluan?" "Aku rasa tidak." "Oh, rupanya kau sangat percaya diri." Elder itu melotot dingin, lalu tiba-tiba ruang di sekitar Lin Tian membeku, menjadikannya seperti patung es. "Guru, hebat sekali jurus ini," puji para murid. Elder itu dengan bangga berkata, "Seorang di ranah emas berani menyamakan dirinya denganku?" Semua orang mengangguk. Namun, tiba-tiba es itu meleleh karena api, dan Lin Tian keluar tanpa cedera. Ia berkata, "Jurusmu hebat, tapi hanya untuk orang biasa. Untukku, masih jauh." Mendengar ini, Elder itu langsung pucat. Semua orang tercengang. Bocah ini, bagaimana bisa? Dia bahkan tidak takut pada serangan Elder. Monster macam apa ini? Huang Futian dengan panik berkata, "Bocah, kau, itu api apa?" "Api? Tak kau lihat sendiri?" Setelah berkata begitu,
Lin Tian mengeluarkan Raja Api. Saat melihat jumlah lapisannya lebih dari 100, semua orang terpana, bahkan sang elder pun terkejut. Katanya, api Lin yang punya 81 lapis saja sudah luar biasa. Bagaimana bisa kau punya lebih dari 100? Hanya naik sedikit, tidak banyak, kan? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Elder itu berkata dingin, kau benar-benar tidak mau memberitahuku? Bilang apa? Asal api itu. Elder itu mengancam, tapi Lin Tian hanya tersenyum, kau bukan tandinganku, jadi jangan coba-coba mengancamku. Ketika sang tetua mendengar kata-kata Lin Tian, dia berpikir, kau, apa yang bisa kau lakukan padaku? Oh, menurutmu kau masih punya cara lain untuk menghadapiku? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan sang tetua menatap Lin Tian dengan marah. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar mengira tidak ada orang kuat di aliansi pengusir iblis kami. Aku tunggu dan lihat, apa yang bisa kau lakukan padaku. Lin Tian tersenyum kepada tetua itu, dan sang tetua menatap dingin lalu berteriak, panggil para penakluk iblis. Saat itu juga, muncul puluhan orang di aula utama, memancarkan cahaya keemasan, namun mata mereka kosong, tanpa semangat. Orang-orang yang hadir pun terkejut, dan tetua Ao yang bersembunyi dalam kegelapan segera berkata kepada Lin Tian, itu adalah para prajurit mati milik pengusir iblis. Katanya mereka adalah orang mati hidup, tak merasakan sakit, dan kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Tetua itu menatap Lin Tian dingin, anak muda, lihat ini. Melihat itu, Lin Tian tersenyum, dan sang tetua membentak, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kebodohanmu, menggunakan orang lemah seperti itu. Orang lemah? Wajah sang tetua berubah masam, sementara yang lain di aula berkomentar, ada yang berkata kepada Lin Tian, anak muda, ini adalah prajurit mati penakluk iblis. Konon bahkan bisa mengalahkan iblis tingkat dewa. Benar, mereka bisa bergabung dan menaklukkan penguasa iblis. Banyak orang memuji para prajurit mati itu, namun Lin Tian tak peduli. Ia menatap mereka dan berkata, mereka hanya segerombolan mayat hidup. Sepertinya kau memang perlu merasakan kekuatan mereka dan melihat bagaimana mereka mati, kata tetua itu, dan prajurit-prajurit mati pun mulai bergerak, salah satu dari mereka langsung menyerang Lin Tian. Namun Lin Tian langsung menghilang. Tetua itu berkata dingin, kau pikir bisa sembunyi hanya dengan menghilang? Ia melepaskan hawa dingin yang memenuhi seluruh aula, dan membuat pergerakan Lin Tian tampak jelas. Orang-orang berseru, lihat! Dia di sana. Dia muncul lagi. Para prajurit mati langsung menyerang Lin Tian yang bergerak, memaksanya terus bergerak. Dalam proses itu, Lin Tian mengaktifkan bidang kekuatannya, lalu muncul pedang-pedang api di sekelilingnya. Kemanapun ia bergerak, bayangan pedang itu ikut bergerak, menghantam para prajurit mati satu persatu. Namun para prajurit mati itu tidak merasakan sakit. Maka Lin Tian terus menyerang tanpa henti. Akhirnya, mereka mulai berdarah, namun tetap menyerang dengan kegilaan. Hingga akhirnya tubuh mereka kehilangan anggota badan, barulah mereka berhenti dan kekuatan mereka melemah. Orang-orang di aliansi pengusir iblis ketakutan, tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan. Huang Futian dengan panik bertanya, Guru, sekarang harus bagaimana? Dia hanya Raja Dewa. Apa yang perlu ditakutkan? Tetua itu masih meremehkan Lin Tian, namun Huang Futian mulai menyadari bahwa Lin Tian tidak sesederhana itu. Setelah semua prajurit mati itu dikalahkan, Lin Tian kembali menatap tetua itu. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tetua itu tampak tenang, itu hanya pembuka. Pembuka? Lin Tian tidak yakin apakah dia serius atau hanya menggertak, dan orang-orang di aula terkejut. Pembuka? Apakah tetua masih punya kekuatan lebih besar? Ya, pasti ada, seru beberapa orang yang mengidolakannya. Selama ada tetua, kita pasti aman, ujar yang lain. Saat itu, lengan sang tetua mulai tumbuh, tanpa ada aliran udara biru di sana, membuat semua orang terkejut. Lengannya tumbuh lagi. Bagaimana mungkin? Guru, kau tumbuh lengan? Lengan sang tetua pun muncul, ditutupi sisik biru seperti sisik ikan, membuat semua orang ketakutan. Lin Tian tertawa, katanya ada ras manusia dari laut dalam, lengannya bisa berubah menjadi sisik dan memiliki kekuatan sihir yang mengejutkan. Kau tahu, ya? Sang tetua tampak agak menyimpang, tapi Lin Tian tetap santai. Ia berkata, sudah lama aku tidak bertemu lawan yang menarik. Apa? Kau pikir bisa mengalahkanku?
Apa salahnya? Lin Tian tersenyum santai. Kalau begitu, biar aku tunjukkan kekuatanku, seru sang tetua. Tiba-tiba, tangan bersisik itu mencengkeram lengan Lin Tian. Orang-orang berseru kaget, dan sang tetua berkata, sekarang jika aku aktifkan kekuatanku, kau akan lebih baik mati daripada hidup. Kau memang hebat dalam menyerang dari jarak jauh, tapi sayangnya kau bertemu denganku, kata Lin Tian sambil tertawa jahat. Ia mengaktifkan kekuatan penyerapan dalam tubuhnya, membuat kekuatan di lengan tetua mulai melemah. Sang tetua terkejut, menatap Lin Tian seperti monster. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan lumpuhkan lenganmu. Ia terus menyerap kekuatan, membuat tetua itu ketakutan dan mundur beberapa langkah, tidak berani menyerang lagi. Lin Tian tersenyum, kenapa? Takut? Mendengar ini, sang tetua marah dan menatap Lin Tian, jangan sombong dulu, anak muda. Ini baru permulaan. Oh, masih ada lagi? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tatapan sang tetua menjadi dingin, dan tiba-tiba muncullah gelembung-gelembung di sekeliling mereka, seperti di dasar laut. Semua orang terkejut dan penasaran. Huang Futian berseru, itu adalah bidang laut dalam milik guruku. Bidang laut dalam? Kebanyakan orang tidak tahu apa itu, tapi Huang Futian tahu, dan tetua Ao pun memperingatkan Lin Tian, Tuan, hati-hati. Bidang ini menghasilkan tekanan yang luar biasa. Tekanan? Lin Tian tampak tertawa kecil, namun bidang kekuatan itu mulai diperkuat. Huang Futian membanggakan, bidang milik guruku akan menghasilkan tekanan laut dalam yang luar biasa, bisa menghancurkan Kaisar Dewa 9 Bintang dalam sekejap. Bahkan tubuh setengah langkah dewa pun bisa robek sedikit demi sedikit. Kalau dewa sejati, tak akan bisa lolos. Orang-orang pun percaya dan memuja sang tetua, sementara tetua itu menatap Lin Tian, anak muda, ini bukan lelucon. Kau pikir aku takut tekananmu? Lin Tian malah tersenyum santai, dan sang tetua berkata, omong kosong. Kekuatan ini bisa menghancurkanmu. Kau bisa coba tingkatkan kekuatanmu dan lihat apakah kemampuanmu berguna untukku. Lin Tian tersenyum pada sang tetua, sementara sang tetua menatap Lin Tian, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Setelah itu, sang tetua meningkatkan kekuatannya, sehingga gelembung-gelembung di seluruh ruang semakin banyak dan semakin tebal. Orang-orang di aula berpikir Lin Tian akan bertahan, tapi Lin Tian tidak peduli. Dia malah menertawakan sang tetua dan berkata, kau sedang bermain apa? Sang tetua mulai mengerutkan kening sedikit, bahkan tidak percaya. Tidak mungkin, tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan sang tetua buru-buru menjawab, menghancurkan setengah Buddha bukan masalah bagiku. Kenapa kau masih baik-baik saja? Apakah kau tidak merasa pertanyaanmu itu sangat bodoh? Lin Tian menatap sang tetua, dan sang tetua menjadi muram. Ternyata, aku akan buat kau tahu betapa mengerikannya aku. Sang tetua mulai mengumpulkan lebih banyak gelembung, dan gelembung-gelembung itu berkumpul di sekitar hutan dan berbunyi seperti gelembung yang pecah. Namun Lin Tian tak peduli, dia tertawa pada sang tetua dan berkata, kalau kau cuma segitu saja, aku harus turun tangan. Turun tangan? Maksudmu apa? Tanya sang tetua. Tentu saja, jawab Lin Tian. Dia langsung menggunakan tanda di lengan kanannya dan mulai menyerap kekuatan roh dengan gila-gilaan. Awalnya, sang tetua mengira Lin Tian akan habis kekuatannya, maka dia terus menambah tenaga dengan gila-gilaan. Namun dalam sekejap, setelah roh di tubuhnya cepat menghilang, sang tetua sadar bahwa Lin Tian melakukan sesuatu yang aneh. Maka sang tetua segera menutup bidang kekuatannya, lalu mundur bertahap sambil menatap Lin Tian dengan ketakutan. Sepertinya kau benar-benar tidak punya banyak kemampuan, kata Lin Tian sambil tersenyum. Sang tetua menatap Lin Tian dengan marah. Sementara itu, orang-orang di aula semakin takut. Beberapa terbata-bata berkata, anak ini, apakah dia masih manusia? Dia baru saja Raja Dewa. Huang Futian juga berkeringat dingin. Ia berkata pada sang tetua yang marah, Guru, sekarang harus bagaimana? Hanya Raja Dewa, sang tetua masih sangat percaya diri, tapi Lin Tian menatapnya, kau terluka parah, kan? Omong kosong, aku tak peduli. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jawab sang tetua. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, lanjutkan saja. Ketika Lin Tian mendekat, bidang pembunuhannya terbuka. Sang tetua tahu bidang Lin Tian sangat mengerikan, jadi dia terus mundur dan berusaha menghindar. Tetapi yang lain di aula tidak bisa menghindar, banyak dari mereka terluka parah di tempat. Saat sang tetua melihat ini,
dia memarahi mereka. Lalu orang-orang satu persatu meminta tolong, ada yang berteriak, "Tetua, cepat, tolong kami." Ada juga yang berkata, "Tetua, bunuh dia, kalau tidak kita semua mati." Namun untuk menjaga semua tetap hidup, sang tetua hanya bisa berteriak, "Mundur!" Semua ke wilayah terlarang Gunung Setan. Mendengar itu, mereka langsung kabur dengan panik, dan sang tetua juga mundur langkah demi langkah. Lin Tian tidak langsung mengejar, malah sengaja membiarkan orang-orang itu masuk satu persatu ke wilayah terlarang Gunung Setan. Tetua Ao keluar dan mengagumi, "Tuan, Anda begitu kuat sampai memaksa semua orang mundur." Lin Tian tahu kalau tidak menggunakan bidang lawan untuk menguras kekuatannya, sulit mengalahkannya. Namun di mata tetua Ao, Lin Tian sangat kuat, jadi dia berkata, "Sekarang sang tetua bukan lawanmu." "Mereka semua pergi ke wilayah terlarang sekarang?" tanya Lin Tian, dan sang tetua menjawab, "Ya." "Ada apa dengan wilayah terlarang itu?" tanya Lin Tian, dan sang tetua mengangguk, "Ya, ada tempat khusus di sana." "Bisa ceritakan?" tanya Lin Tian, dan tetua Ao berkata, "Katanya ada sebuah formasi di sana, dan beberapa sesepuh super di aliansi pengusir iblis kami menjaga tempat itu, jadi jika kau masuk, mereka pasti akan menargetimu." "Oh, kalau begitu, kalau mau ketemu ketua aliansimu, kita harus kalahkan orang-orang itu dulu." Lin Tian tersenyum getir. Tetua Ao menjawab dengan canggung, "Ketua kami hilang entah di mana, tak ada yang tahu." Lin Tian tersenyum, "Tujuanku memang untuk bertemu ketua aliansimu. Aku tidak tahu apa yang bisa kalian lakukan." "Apa? Caraku?" tanya tetua itu. "Ya. Sekarang kau sudah menguasai Jie Wuxian, dan tidak ada yang berani melawanmu. Kau bisa menguasai tempat ini, dan orang-orang yang tidak mau berurusan dengan ketua bisa menghadapimu." Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Kau pintar. Jadi apa rencanamu?" "Aku akan menyebarkan berita bahwa aku sudah menguasai Jie Wuxian. Kalau ketua aliansi ingin mempertahankan Jie Wuxian, dia harus datang menemuiku," kata Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu, tetua Ao mengacungkan jempol dan berkata, "Bagus. Lakukan itu." "Ya." Tak lama kemudian, tetua Ao menyebarkan berita bahwa Lin Tian sudah menguasai Gunung Pengusir Iblis, dan seluruh bangsa di kerajaan dewa mendengar bahwa seorang raja dewa berhasil merebut Gunung Pengusir Iblis, sehingga geger. Di saat yang sama, beberapa jenius di luar aliansi iblis tidak percaya, lalu mereka bergegas kembali, tapi semuanya satu persatu dikalahkan Lin Tian. Ketika sang tetua di wilayah terlarang mendengar ini, dia sangat marah dan memaki penjahat di wilayah terlarang. "Guru, ada apa?" tanya Huang Futian dengan wajah suram, dan sang tetua berkata, "Anak itu mengaku telah menguasai gunung iblis kami dan membuat semua murid kembali, tapi dia juga membersihkan seluruh tempat itu." Huang Futian terkejut. "Apa? Dia berani sekali? Aku tak berani masuk ke wilayah terlarang, tapi dia pakai cara licik untuk mengatasi murid lain," maki sang tetua. Huang Futian ragu, "Guru, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa bertahan di sini dan menunggu anak itu terjebak." Sang tetua sangat tertekan. Huang Futian buru-buru bertanya, "Apakah ketua aliansi akan muncul?" Sang tetua berkata dengan sedih, "Ketua aliansi tidak pernah muncul saat ini. Kalau begitu, kita tidak tahu kapan bisa keluar." "Tunggu sebentar, anak itu pasti akan datang," kata sang tetua muram, tapi Huang Futian hanya bisa menunggu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Lin Tian sudah mengalahkan semua yang datang satu persatu, tapi ketua aliansi masih belum muncul, membuat Lin Tian penasaran dan bertanya pada tetua Ao, "Apa menurutmu ketua aliansi tidak akan mengusir aliansi iblis?" "Tuan, kami selalu sendiri. Kadang kalau ada hal penting, dia tidak muncul, jadi ini harus menunggu," kata sang tetua dengan canggung. Lin Tian tertawa getir, "Menunggu? Kalian aliansi memang hebat." Elder Ao tanpa khawatir dan menatap Lin Tian. "Tuan, pemimpin aliansi belum keluar. Kalau begitu, ayo pergi." Melihat penampilan Elder Ao yang gemetar, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu takut pada pemimpin? Dia adalah salah satu dari 10 ahli terkuat di dunia dewa, bukan hal yang mudah." Elder Ao terbata-bata, tapi Lin Tian tidak berpikir begitu. "Sekuat apapun dia, pada akhirnya aku bisa mengatasinya." "Benarkah begitu?" Elder Ao ragu-ragu. Ia takut Lin Tian bukan tandingan sang pemimpin. Lagi pula, Lin Tian hanyalah seorang raja dewa. Lin Tian tersenyum,
Tentu saja. Mendengar ini, kekhawatiran Elder Ao sedikit berkurang, tapi kemudian seorang pria muncul di luar aula, yang membungkus dirinya rapat-rapat dan hanya memperlihatkan sepasang matanya. Siapa itu? Aku, murid dari pemimpin aliansi. Tidak perlu kenal muka, kata pria itu dengan dingin. Tidak perlu kenal muka? Elder Ao terkejut, dan Lin Tian tersenyum. Apakah kamu tahu di mana gurumu? Jangan menatap Lin Tian Dao, aku datang untuk mengambil nyawamu atas perintah guruku. Oh, jadi, kamu tahu di mana gurumu? Lin Tian berkata dengan senyum, dan Mo Wulian menjawab dengan dingin. Tentu saja, guruku sedang membahas masalah besar dengan beberapa pendahulu. Tidak ada waktu untuk menghadapi orang sepertimu. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum. Ayo, biar aku lihat siapa yang sudah dilatih gurumu. Mo Wulian menatap dengan dingin. Aku beri kamu waktu 3 napas untuk berpikir. Kalau tidak, saat aku menyerang, kamu takkan punya kesempatan. Kamu merampokku? Lin Tian tersenyum getir, dan Mo Wulian menjawab dingin. Apa kamu kira aku bercanda? Aku tidak bercanda, tapi aku ingin bilang, kamu bukan tandinganku. Kata-kata Lin Tian membuat Mo Wulian semakin dingin. Ia menatap Lin Tian dan berkata, kalau kamu mau mati, aku yang akan membuatmu mati. Setelah itu, sebuah pedang kecil muncul dari lengan baju Mo Wulian, hitam dan tipis seperti sehelai daun. Terlihat Mo Wulian dengan cepat mengeluarkan pedangnya, kemudian dengan gerakan cepat mengayunkannya, lalu menyimpan kembali pedang itu, berdiri di sana menatap Lin Tian dengan mata dingin, tapi Lin Tian sudah menghilang. Namun, dinding di belakang Lin Tian tiba-tiba muncul retakan dalam yang merupakan bekas pedang tadi, sehingga Elder Ao terkejut. Wah, secepat itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia tersenyum pada Mo Wulian yang terpana. Baiklah, kemampuanku cukup oke. Mo Wulian tidak mau kalah dan kembali mengayunkan pedangnya. Tapi Lin Tian menghilang lagi, membuat Mo Wulian semakin frustasi mengayunkan pedang sampai seluruh aula tiba-tiba runtuh. Orang-orang di daerah terlarang yang memperhatikan perubahan di aula utama satu persatu terkejut, dan beberapa bertanya, siapa orang yang membungkus seluruh tubuh itu? Elder Ao melirik dan berkata dengan senang, itu murid pemimpin. Jangan tidak tahu malu. Huang Futian bertanya, Guru, dia kuatkah? Katanya roh sucinya sangat murni, dan teknik pedangnya adalah teknik pedang cepat yang bisa membuat siapapun di dekatnya keringat dingin. Huang Futian menghela napas dan bertanya, benarkah dia sehebat itu? Benar, Elder Ao menjawab dengan semangat, dan Huang Futian tampak penuh harap. Saat itu, di luar aula utama, Lin Tian muncul tiba-tiba, dan Mo Wulian mengeluarkan pedangnya lagi, tapi seperti tidak pernah mengeluarkannya sebelumnya. Orang-orang yang ada di sana berteriak kagum, ada yang terus menyemangati Mo Wulian, ada juga yang berteriak, Saudara Mo, maju. Senior Mo hebat. Jangan tidak tahu malu. Setelah pertarungan pertama, dia berdiri diam dan menatap Lin Tian. Kamu membuatku kecewa. Kecewa? Aku kira kamu lawan yang sangat kuat dan pantas dihormati, tapi ternyata kamu pengecut. Kata Mo Wulian dengan nada dingin, dan Lin Tian tersenyum. Maksudmu aku pengecut karena tidak menyerang duluan? Jangan dingin begitu. Baiklah, aku akan biarkan kamu menyerang, tapi kamu harus pegang pedangmu dengan benar. Kalau tidak kamu tidak akan tahu apa yang harus kamu serang kalau pedangmu hilang. Lin Tian tersenyum, tapi mata Mo Wulian menyipit seperti mata binatang. Aku tidak akan mengasihani kamu. Lin Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi Mo Wulian mengeluarkan pedangnya lagi. Tapi baru saja pedang itu keluar, tiba-tiba menghilang dan jatuh ke tangan Lin Tian. Orang-orang di daerah terlarang terkejut. Beberapa bergumam, bagaimana mungkin pedang yang tidak tahu malu itu bisa jatuh ke anak itu? Apa yang dilakukan bocah itu pada pedang? Tidak hanya orang-orang itu, Mo Wulian juga sedikit panik. Apa yang kamu lakukan pada pedangku? Tidak ada apa-apa, hanya ingin lihat, bisakah kamu bertarung gila-gilaan tanpa pedang? Lin Tian tersenyum padanya. Mo Wulian berkata, tanpa pedang, aku masih punya banyak ki pedang. Setelah itu, ki pedang hitam berputar-putar di sekitar Mo Wulian, lalu dia menatap Lin Tian yang tersenyum dan berkata, perbaikan hantu? Ya, itu adalah pedang hantu milikku. Yang terlihat hanyalah bayangan pedang. Di setiap bayangan ada bayangan manusia seolah-olah terkurung di dalamnya. Tapi Lin Tian tersenyum, menyegel roh iblis dalam pedang hantu. Kamu lebih jahat daripada orang yang berlatih iblis. Orang yang berlatih ilmu sihir pasti mati, kata Mo Wulian, tapi Lin Tian tertawa dan berkata, oh,
Orang yang berlatih ilmu iblis harus mati. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lebih baik dari mereka? Orang yang berlatih iblis memang jahat. Tapi aku pikir kamu lebih jahat. Lin Tian tertawa pada Moulian yang bodoh ini, tapi Moulian mendengus, kalau aku bilang iblis harus mati, maka dia harus mati. Baiklah, cukup omong kosongnya, mari kita gunakan ilmu hantu MU. Lin Tian tersenyum pasrah, tapi Moulian mengumpat dan menyerang Lin Tian dengan banyak pedang hantu. Bisakah Lin Tian hanya berdiri dan membiarkan pedang hantu menyerangnya? Bayangan pedang hantu sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Tian. Bahkan Lin Tian berkata dengan senyum, "Bagaimana? Kalah? Jangan tidak tahu malu." "Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa bayangan pedangku tidak berpengaruh padamu? Jujur saja, meskipun kamu adalah dewa hantu di dunia hantu dan dewa, aku bisa mengabaikan semuanya itu, jadi kamu harus hati-hati dengan ilmu hantu ini." Lin Tian mengolok-oloknya. "Kamu berani mengejekku? Kalau tidak, baiklah, aku akan tunjukkan seberapa mengerikan aku." Moulian selesai berkata, mengeluarkan sebuah rune, lalu menghadap ke langit. Orang-orang penasaran apa yang akan dilakukan Moulian sampai langit tiba-tiba retak dan muncul sekumpulan hantu dan dewa. Semuanya bintang 9. Semua orang berseru, dan ada yang berkata, "Bintang 9, hantu dan dewa?" Elder Ao terkejut, tapi Lin Tian tersenyum, dan pria itu percaya diri memberi perintah pada hantu-hantu itu, "Bunuh dia untukku." Pada awalnya, hantu dan dewa itu tidak menganggap serius Lin Tian, tapi Lin Tian melepaskan jurus rahasia. Saat mereka terperangkap satu persatu, hantu dan dewa itu panik satu persatu. Semua orang bingung. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?